Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel Kumpulan Cerita. Masih bersama KC dengan cerita Arabella Transmigration, sebuah karya karangan Kak Starla. Selamat mendengarkan. Part 3. Arthur masih berkutat dengan berkas-berkasnya, mengurus beberapa permintaan dari rakyatnya, dari yang ingin memperluas lahan pertanian, dan ada juga beberapa yang mengadu tentang beberapa bandit yang sering berkeliaran di malam hari. Arthur sudah menyuruh beberapa prajurit untuk berpatroli di setiap desa di malam hari, untuk menjaga keamanan para rakyat. Arthur mendesah pelan setelah membasmi para pemberontak di perbatasan utara 2 hari yang lalu. Arthur harus kembali berperang dengan berkas-berkasnya. Bahkan, selama 2 hari ini, ia belum tidur sama sekali. Zack sudah menyuruhnya untuk istirahat sejenak. Namun, Arthur menolak dan bilang nanggung jika tidak dikerjakan. "Sebaiknya Anda istirahat dulu, Yang Mulia," ujar Jack sekali lagi yang sedang berdiri di seberang meja kerja Arthur. Arthur hanya diam dan mengabaikan Zack. Zack menghela napas, kemudian mendekati meja Arthur dan menarik berkas-berkas yang sedang dibaca Arthur. "Aku berbicara bukan antara raja dan panglimanya, namun antara sepasang sahabat," kata Zack mengabaikan tatapan tajam dari Arthur. Jika dibiarkan, Arthur akan terus berhadapan dengan semua itu dan lupa akan kesehatannya. "Istirahatlah sejenak. Sudah 2 hari ini Anda berkutat dengan semua ini. Tubuh Anda juga perlu diistirahatkan." Arthur mendengus pelan dan berdiri dari kursinya menuju jendela yang berhadapan langsung dengan taman bunga. Pandangannya tidak sengaja tertuju pada permaisuri Arabella yang sedang berada di taman. Arthur ingin mengalihkannya, namun seakan tubuhnya menolak dan membuat kedua mata tajam yang beriris biru lautnya terus memandangi semua pergerakan permaisuri Arabella dari jendela ruang kerjanya. Melihat senyum manis permaisuri Arabella, entah mengapa, membuat gelenjar aneh di dalam diri Arthur. Seakan ia ingin mengklaim bahwa permaisuri Arabella adalah miliknya sendiri. Namun lagi-lagi egonya yang berkuasa, membuat Arthur mengatupkan bibirnya. Bella yang merasa tengah diperhatikan menatap sekitar, namun tidak ada siapa-siapa. Mengabaikannya, Bella berniat kembali berhadapan dengan para bunganya. Namun tanpa sengaja, manik coklatnya tertuju ke jendela ruang kerja Arthur. Dan ternyata jika sang raja tengah berdiri di situ. Sesaat pandangan mereka bertubrukan. Manik coklat milik Bella menatap dalam manik biru laut milik Arthur. Tersadar, Bella memutuskan kontak dan melirik sekilas ke arah Arthur yang ternyata masih terus menatapnya. Bella berdecih dan menjulurkan lidah ke arah Arthur. Bahkan, ia mengabaikan tatapan tajam Arthur dan masih menjulurkan lidahnya, berniat mengejek Raja Arthur. Kapan lagi coba bisa mengejek raja? Arthur yang melihat itu mendengus pelan dan membuang pandangannya. Sialan, wajah gadis itu sangat menggemaskan. Ingin sekali Arthur mengurungnya di kamar dan tidak membiarkan siapapun melihatnya. Zack yang melihat tingkah sang raja mengulum senyumnya. Sedari tadi, ia memperhatikan Raja Arthur yang terus memandangi Ratu Arabella, bahkan tanpa berkedip. Zack berharap semoga Raja Arthur akan mulai membuka hatinya untuk Ratu Arabella. Apalagi sekarang Ratu Arabella telah berubah drastis. Tidak lagi bersikap angkuh dan centil jika sudah berhadapan dengan raja. Setelah puas dengan pemandangan hamparan bunga di taman, Bella merasa lelah dan memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Dan tanpa sengaja, ia berpapasan dengan Arthur dan Zack dari arah berlawanan.
Bella menatap datar ke arah Arthur yang juga menatap datar ke arahnya. Ingin rasanya Bella berlalu begitu saja tanpa memberi hormat. Namun, ia masih sayang diri, dan dengan terpaksa, ia menundukkan kepalanya. "Salam yang mulia," ujar Bella dengan senyum yang terkesan dipaksakan. Arthur berhenti dan menatap Bella dari atas sampai bawah, seolah tengah menilai. Dan Bella yang menyadari itu mendengus pelan. Ingin sekali ia mencolok kedua mata beriris biru laut itu. Namun, Bella masih sayang dengan jari lentiknya. "Ada apa yang mulia?" tanya Bella, membuat Arthur tersadar dan mengalihkan pandangan dari Bella. Tidak, Balas Arthur datar. Bella beroh ria dan memanggut-manggut mengerti. "Kalau begitu, saya permisi." Bella memberi hormat dan berlalu begitu saja. Tenggorokannya yang sudah kehausan lebih penting daripada berlama-lama dengan raja sialan itu. Arthur tercengok melihat Ratu Arabella yang berlalu begitu saja. Bahkan, ia membalikkan tubuhnya dan menatap punggung Ratu Arabella yang kian menjauh. Ada rasa tidak suka dalam hatinya melihat Ratu Arabella yang bersikap dingin seperti itu padanya. Zack yang melihat itu menepuk pundak Arthur. ada apa? Tanya Zack. Arthur hanya menggeleng dan masih terus menatap punggung Ratu Arabella hingga hilang di balik tembok. Apa sakit jika diabaikan seperti itu? Tanya Zack. Arthur membalikkan badannya dan menatap Zack dengan kening berkerut. Apa maksudmu? Tanya Arthur tidak mengerti. Zack tersenyum kecil dan menggeleng. Kau akan tahu apa arti cinta sesungguhnya. Selama ini, kau terus mengabaikan Yang Mulia Ratu dan sekarang, Yang Mulia Ratu yang mengabaikanmu. Bagaimana rasanya? Arthur terdiam. Benar, selama ini ia terus mengabaikan Ratu Arabella yang terus mendekatinya. Dan sekarang, Ratu Arabella yang mengabaikannya. Apa sakit? Tanya Zack lagi, berusaha membuka mata hati sahabatnya ini. Arthur mengangguk kecil. Benar, hatinya sangat sakit saat dengan perubahan Ratu Arabella sekarang. Arthur merasa ada sebagian dari dirinya yang menghilang, dan ia baru menyadarinya sekarang. Begitu juga yang dirasakan Ratu Arabella saat kau mengabaikannya, ujar Zack. Apa aku salah? Apanya? Mengabaikannya. Zack tersenyum dan menepuk pundak Arthur. Tanyakan pada dirimu sendiri. Apa kau salah telah bersikap seperti itu pada istrimu sendiri atau tidak? Kata Zack bijak. Arthur terdiam. Lihatlah kisah cinta orang tuamu, Yang Mulia Cisander dan Yang Mulia Kimberly. Mereka terlihat harmonis dan ikatan cinta mereka sangat kuat. Belajarlah dari mereka. Ujar Zack geleng-geleng kepala. Kau lihai dalam menjatuhkan semua musuh saat berperang. Tapi kau sangat payah dengan urusan cinta. Gumam Zack namun masih bisa didengar oleh Arthur. Arthur melotot tajam. Apa katamu? Dan dari mana kata-kata bijak yang terlontar dari mulutmu itu? Sedang kau saja tidak mempunyai kekasih. Zack menunjuk dirinya sendiri. Hei, aku memiliki kekasih, dan dia yang mengajarkan apa itu cinta padaku. Kata Zack membanggakan diri. Arthur mendengus dan meninggalkan Zack menuju ruang kerjanya kembali. Padahal, tadi ia dan Zack berniat untuk berlatih pedang. Namun sekarang, Arthur sudah malas. Hei, kau mau kemana? Ujar Zack seraya mengikuti Arthur. Ruanganku. Ujar Arthur datar. Bukannya kita mau berlatih pedang? Aku sudah malas.
Zack mendengus pelan dan terus mengikuti Arthur kembali ke ruang kerjanya. 1 bulan kemudian, Bella tengah menatap rembulan yang bersinar terang dari balik jendela kamarnya. Tidak terasa, sudah 1 bulan Bella berada di negeri ini. Bella sangat bahagia, apalagi saat seisi istana mulai menyukai sifatnya yang sekarang. Bella sangat senang, setidaknya di sini ia bisa merasakan yang namanya keluarga. Jika di masa depan, Bella hidup sendiri dan kesepian. Orang tuanya meninggal saat ia berusia 15 tahun. Dan sekarang, umurnya sudah 24 tahun. Bella bersyukur bisa terlempar ke masa lalunya. Setidaknya di masa lalu, hidupnya sedikit bahagia, tidak seperti di masa depan. Jika orang lain mengatakan masa lalu sangat menyakitkan, maka Bella adalah sebaliknya. Bella menatap ke bawah, melihat beberapa pelayan yang sibuk kesana kemari untuk mempersiapkan penyambutan kembalinya Yang Mulia Chisender dan Yang Mulia Kimberly, orang tua Arthur sekaligus mertua Bella dari negeri Zayaland yang berada di bagian timur. Bukan hanya orang tua Arthur saja yang akan datang besok, tapi juga putri Evelyn, adik perempuan Arthur, dari sekolah tata krama sebagai seorang bangsawan di negeri Zayaland. Memang, saat Arthur yang meneruskan tahta kerajaan, Yang Mulia Chisender dan Kimberly sering melakukan liburan dan menikmati masa tuanya. Dan untuk tahun ini, mereka memilih negeri Zayaland untuk berlibur sekaligus menemani putri mereka untuk belajar tata krama. Bella mendengar suara pintu terbuka, namun ia tidak berbalik. Bella berpikir jika itu adalah Emily. Namun, dia tidak tahu jika yang barusan masuk adalah Arthur. Arthur menatap seluruh penjuru kamar yang seharusnya ditempati olehnya dan juga Ratu Arabella. Namun, karena Arthur yang tidak mencintai Arabella, membuat Arthur memilih untuk tidur di kamar yang ada di ruang kerjanya. Netra biru lautnya menatap Bella yang sedang berdiri di depan jendela. Darahnya kembali berdesir saat melihat leher jejang Bella yang tidak tertutup rambut. Arthur meneguk salivanya. Sial, ia tergoda. Bella yang heran karena tidak mendengar suara Emily, terpaksa membalikan tubuhnya. Ia terkejut saat melihat Arthur yang ada di belakangnya, dan bukan Emily. Arthur? Ujar Bella kaget. Bahkan, saking kagetnya, ia tidak memakai embel-embel yang mulia. Arthur berdaham pelan, dan berjalan menuju tempat tidur, membuat keterkejutan Bella bertambah. "Sedang apa kau di sini?" tanya Bella. Bahkan sekarang, ia tidak lagi berbicara formal di depan Arthur. Tidur. Balas Arthur yang sudah duduk di ranjang dan menyandarkan punggungnya di kepala ranjang. Bella melotot. "Apa maksudmu?" Aku mau tidur. Ini juga kamarku, dan terserah aku mau tidur di sini atau tidak. Ujar Arthur sambil bersedekap dada. Bella berkacak pinggang dan memasang muka segalak mungkin. Enak saja dia mau tidur di kamar ini. Bella tidak akan membiarkannya. Bella menatap pintu kamar, dan ternyata tertutup. Syukurlah, Bella bisa mengeluarkan sifat aslinya di sini, dan hanya pada pria sialan ini. Bella berjalan menuju ke tempat Arthur yang sedang duduk, dan Arthur memperhatikan terus semua pergerakan Bella yang sangat menggemaskan. Bella berhenti di hadapan Arthur, tangannya terulur dan memegang tangan Arthur, kemudian menariknya. "Ini adalah kamarku, dan kau harus keluar," kata Bella yang masih menarik tangan Arthur agar bisa keluar. Namun sudah sekuat tenaga ia menariknya, tapi tubuh Arthur tidak bergerak sedikit pun. "Ih, keluarlah dan tidur di ruanganmu," kata Bella yang belum berhenti menarik tangan Arthur. Arthur menahan senyumnya saat melihat wajah Bella. Ini adalah kamarku, kata Arthur tidak mau kalah. "Enak saja,
Ini adalah kamarku. Bukannya kau ingin tidur bersamaku? Bella mendelik tajam pada Arthur. Itu dulu, dan sekarang tidak. Ujar Bella yang masih menarik tangan Arthur dan sedari tadi tidak berhasil. Bahkan posisi Arthur tidak bergerak walaupun sedikit. Apa kau tidak mau keluar? Tanya Bella. Tangannya masih memegang tangan Arthur. Namun kali ini ia tidak menariknya. Arthur menggeleng. Tidak, ini kan kamarku. Baiklah, kalau begitu aku yang keluar. Bella hendak berbalik dan pergi, namun Arthur menarik tangannya, membuat tubuh Bella jatuh ke atas tubuh Arthur. Bella terkejut, tentu saja. Bahkan gadis itu tercengok dengan gerakan tiba-tiba itu. Ia menatap wajah Arthur yang jaraknya sangat dekat, dan ternyata Arthur juga tengah menatapnya, membuat pandangan keduanya bertubrukan. Arthur tersenyum tipis, sangat tipis. Bahkan Bella tidak tahu jika itu senyuman atau seringai. Tidurlah bersama aku malam ini. Bella mengerjapkan matanya. Otaknya blank, tidak bisa mencerna apa-apa. Cukup sekian part kali ini. KC akan kembali dengan part selanjutnya.